سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah kita panjatkan pada malam ini kita bisa kembali berkumpul bersua untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran. Pada pekan yang lalu dan satu pekan sebelumnya kita sudah mempelajari bersama kisahnya Nabiullah Syuaib alaihissalam, di mana pelajaran yang kita dapatkan di antaranya adalah perintah untuk tidak mengurangi ibadah. Namun sebelumnya kita teringat dengan kisah Raja Najasyi dahulu. Raja Najasyi itu adalah raja di Habsyah, ya, seorang raja di Habsyah, di negeri Habasyah. Nah dulu sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melakukan hijrah ke negeri Habasyah. Bahkan Nabi berhijrah itu, sahabat Nabi itu ada dua kelompok. Pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke negeri Habasyah? Salah satu di antaranya adalah untuk memberikan keamanan kepada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu selalu mendapatkan ancaman dan penyiksaan dari kafir Quraisy. Ketika Nabi hijrah ke Taif, beliau ditolak, maka alternatif kedua adalah hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri Habasyah itu ada seorang raja, betul dia orang Muslim, tetapi dia adalah raja yang baik. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah. Bahkan kita baca dalam sejarah, kalau tidak salah, ketika Raja Najasyi itu meninggal pada tahun ke-7 Hijriah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat gaib, ya, karena begitu tingginya penghormatan Nabi kepada Raja Najasyi. Disinilah Bapak dan Ibu asal mulanya sehingga ada disebut dengan sholat gaib. Nabi tidak pernah sebelumnya dan tidak pernah setelahnya. Ya, jadi beliau melakukan sholat gaib itu hanya ketika Raja Najasyi meninggal dunia. Nah, dari sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Ada yang mengatakan bolehnya melakukan sholat gaib, ada yang mengatakan tidak melakukan sholat gaib. Kalau saudara-saudara kita
itu tidak melakukan salat gaib. Ya, saya pernah ketemu dan dia memberitahukan kepada saya salah seorang teman yang meninggal dunia. Saya tanya, apakah antum tidak melakukan salat gaib? Katanya kami di Hanafi, mazhab Hanafi itu tidak melakukan salat gaib. Ya. Kita di Indonesia ini karena mazhab Syafi'i, maka kita biasanya melakukan salat gaib. Ya. Nah, saudara-saudara kita di mazhab Hanafi itu tidak melakukan salat gaib. Itu tidak ada salat gaib. Ya. Alasannya Nabi melakukan salat gaib terhadap Raja Najasyi itu karena kekhawatiran Nabi, karena di negeri Habasyah itu adalah negerinya Ahlul Kitab, dikhawatirkan tidak ada yang mensolatkan jenazahnya Raja Najasyi. Ya, sehingga Nabi berinisiatif untuk melakukan salat gaib. Sekarang ini karena kita sudah mayoritas umat Islam di Indonesia, sehingga kalau ada saudara kita yang meninggal dunia di daerah lain dan kita yakin ada yang mensolatkannya, maka tidak ada salat gaib bagi kita yang ada di Selayar. Ya, karena salat gaib itu dilakukan kalau ada kekhawatiran saudara kita itu tidak disolatkan di sana. Ya, kalau kita khawatir tidak ada yang disolatkan, maka disyariatkan bagi kita yang mengetahui untuk melakukan salat gaib. Ya. Nah, ada yang menarik Bapak dan Ibu terkait dengan kisahnya ini. Ya, jadi ketika umat Islam tiba di negeri Habasyah itu, salah seorang kafir Quraisy, kalau tidak salah, siapa yang dikenal dalam sejarah sebagai ahli strategi, orang yang paling licik, Salman Al-Farisi. Ya. Nah, Salman Al-Farisi itu menjadi utusan orang-orang kafir untuk ke negeri Habasyah. Ya, tujuannya supaya Raja Najasyi, penguasa negeri Habasyah itu mengusir umat Islam dari negeri Habasyah. Nah, tetapi Raja Najasyi tidak mengusir umat Islam dan bahkan mengajak berdialog. Ya, ketika terjadi dialog, ditanya, bagaimana pendapatmu tentang agama Kristen? Kalau kita kira-kira ditanya bagaimana pendapat tentang agama Kristen, apa yang kita katakan? Ya. Kalau ada orang Kristen, kira-kira yang tanya kita, bagaimana pendapatmu tentang agama? Nah, kalau misalnya presiden ini adalah non-muslim, ya, kemudian presiden itu memanggil kita, bagaimana pendapatmu tentang agama? Kira-kira apa jawaban? Kalau kita katakan sesat, kita kemungkinan diusir atau diberikan hukuman. Nah, tetapi Bapak dan Ibu Ja'far bin Abi Thalib malah memberikan jawaban yang membuat Raja Najasyi dan beberapa pendeta meneteskan air mata. Ketika ditanya, bagaimana pendapatmu? Nah, Ja'far bin Abi Thalib menjawab dengan membaca surah Maryam yang mengisahkan tentang Maryam bersama dengan Isa alaihissalam. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang kita akan pelajari ayat yang pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur fil kitabi Maryam
dan sebut-sebutlah atau ingatlah ya tentang sejarah Maryam ya alaihissalam. Itu yang dibacakan dalam Qur'an kita di Maryam ini tabarat min ahliha makana syarqiyah wa tabarat min dunihi hijaban dan seterusnya. Nah, cuma barangkali Ja'far bin Abi Thalib bagus suaranya sehingga ketika itu dibaca bapak dan ibu tiba-tiba mereka meneteskan air mata. Ya. Apa yang dikatakan? Wadhkur kita Maryam, sebut dan ingat ya, tentang kisahnya Maryam alaihissalam. Kapan itu? Kalau kita baca Quran, kita akan melihat banyak sejarah, banyak ayat di dalam Quran itu yang menceritakan tentang Maryam. Ya, ada ketika dia bersama dengan Nabi Zakaria. Ya, ada ketika umat Islam pada zaman Nabi SAW mengadakan dialog dengan ahli kitab. Ya, itu juga kisahnya Maryam dengan Isa. Nah, di dalam surah Maryam ini yang dikisahkan adalah ketika Maryam sementara mengasihkan diri dari kaumnya. Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ketika dia mengasihkan diri dari keluarganya dan pergi ke arah timur. Fattabat min dunihi hijaban. Lalu Maryam itu mengambil hijab. Apa itu hijab? Tirai. Ya. Supaya tidak kelihatan langsung oleh orang. Fattabat min dunihi hijaban. Fa arsalna ilaiha ruhana. Lalu kami utuslah kepadanya ruh kami. Ya, Quran itu bapak dan ibu ketika mengatakan ruh yang dimaksud siapa? Jibril. Ya. Ada dalam Quran itu yang sering kita baca dalam surah Al-Falaq itu apa yang terakhir? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Apa sambungannya? Biizni rabbihim. Ya. Biizni rabbihim. Ya, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim. Ya, maka turunlah malaikat dan juga ruh. Ya. Jadi ketika dikatakan ruh itu berarti malaikat Jibril. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, maka ketika itu malaikat Jibril menampakkan dirinya sebagai manusia biasa. Nah, kalau Nabi SAW itu ketika berada di Gua Hira, datang malaikat Jibril menampakkan wajah aslinya. Bagaimana wajah aslinya itu? Disebutkan dalam sejarah. Ya, ketika turun surah Al-Alaq, Nabi berada di Gua Hira. Nabi katakan dia melihat apa? Sosok makhluk yang kepalanya itu berada di atas, kakinya berada di bumi, sayapnya berada di ujung barat, yang satu berada di ujung timur. Bahkan kali kedua ketika turun surah Al-Muzammil, Nabi melihat lagi sosoknya itu malaikat Jibril, dan beliau ketakutan pulang ke rumah Khadijah. Dia berkata apa? Zammiluni, ya. Selimuti aku. Nah, disitulah kemudian turun surah Al-Muzammil. Ya, jadi malaikat Jibril atau ruh itu menampakkan dirinya sebagai manusia biasa. Nah, Maryam saat melihat malaikat Jibril dengan bentuknya sebagai manusia biasa, dia tidak tahu
bahwa itu adalah malaikat Jibril. Maka Maryam alaihissalam berkata apa? Inni a'udzu birrahmani minka, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Pengasih darimu. In kunta taqiyya, kalau kamu memang adalah orang-orang yang baik, kalau kamu termasuk orang yang bertakwa. Nah, jadi inilah bapak dan ibu, salah satu profil dari wanita yang baik itu adalah ketika datang seorang lelaki, dia berkata, Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jadi dia menjaga dirinya untuk tidak bergaul langsung dengan laki-laki. Nah, inilah profilnya Maryam alaihissalam, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Dari sini kemudian itu menjadi alasan bagi umatnya untuk menyatakan bahwa lahirnya Isa itu tidak mungkin karena Maryam melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Ya, jangankan untuk melakukan zina, melihat saja seorang lelaki yang tampak, dia sudah berkata, Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala, malaikat Jibril berkata, Innama ana rasul rabbik, sesungguhnya aku wahai Maryam adalah rasul, adalah utusan Tuhan, li'ahabalaki ulaman bahagia, untuk memberikan berita gembira kepadamu dengan seorang anak yang zakiyah yang suci. Qala, ketika itu Maryam berkata, Anna yakunu li gulamu, apakah kami bisa memperoleh seorang anak, walam yamsasni bashar, sedang aku ini tidak pernah disentuh ya oleh seorang lelaki, walam aku bagian, dan aku juga bukan seorang wanita yang tidak baik, aku juga bukan seorang wanita yang berzina. Nah, ini kata Maryam alaihissalam ketika datang malaikat Jibril memberikan berita gembira kepadanya. Qala, malaikat Jibril berkata, kadzalika, demikianlah yang dikatakan oleh Tuhanmu. Qala rabbuki huwa alayya hayyin, berkata Tuhanmu wahai Maryam bahwa itu adalah mudah baginya, linaja'alahu ayatan linnasi, untuk menjadikan peristiwa ini sebagai tanda kekuasaan Allah bagi manusia, wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat dariku, wa kana amran maqdiya, dan adalah ini adalah sebuah urusan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bapak dan ibu berbeda dengan Zakaria. Kalau Maryam ketika ditanya bagaimana mungkin aku bisa melahirkan seorang anak padahal aku tidak disentuh, nah malaikat berkata ini adalah perkataan Tuhan untuk menjadikannya sebagai tanda dari manusia. Kalau Zakaria bapak dan ibu diberikan juga berita gembira oleh malaikat Jibril, apa yang dia katakan Zakaria? Anna yakunu li gulamun, apakah aku masih bisa memiliki seorang anak, wa kanat imraati akhiran, padahal istriku adalah seorang yang mandul. Jadi kalau Maryam belum punya anak, dia bisa punya anak.
Kalau Nabi Zakaria bagaimana ketika diberikan berita gembira, apa yang dia katakan? Istriku mandul, bayangkan dia mandul. Kemudian Nabi Zakaria bagaimana? Wa qad balagtu minal kibari iya, dan aku juga sudah beranjak tua. Konon umurnya bapak dan ibu berkisar 90 sampai 100 tahun. Ya, jadi kalau seorang wanita masih 40 ya memang masih bisa melahirkan. Ya, ini Nabi Zakaria tua, istrinya mandul, dapat anak. Tetapi apa yang berbeda? Ketika Nabi Zakaria berkata, bagaimana saya bisa mendapatkan anak, istriku mandul dan aku sudah tua? Malaikat berkata, itu mudah bagi Tuhanmu. Kamu dahulu itu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu Nabi Zakaria minta tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya di antaranya adalah tidak berkata-kata selama 3 hari 3 malam. Kalau Maryam, ketika dikatakan oleh Maryam, saya tidak bisa melahirkan karena belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki, malaikat berkata itu mudah. Nah, kemudian Allah mengatakan, walinaja'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna, kami ini menjadikan ini sebagai tanda kekuasaanmu bagi manusia dan juga rahmat. Wa kana amran maqdiya, dan ini adalah urusan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah bapak dan ibu, dua kisah menunjukkan kepada kita bahwa ketika Allah berkehendak, maka di situ berlaku semuanya yang disebut dengan hadis. Apa artinya hadis? Perkasa. Apa artinya perkasa? Ya. Kalau dikatakan Allah itu hadis, hadis. Apa artinya hadis? Hadis itu artinya adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang terjadi. Nah, itu salah satu pengertian daripada hadis. Nah, fahamalat fantabadat bihi makanan qasiyah. Kemudian Maryam pun hamil dan dia pergi ke tempat yang jauh. Wa aja'a al-maqadu ila yadrin nakhlati. Dapat kita bayangkan bapak dan ibu, kalau Maryam adalah seorang yang suci, ya, melihat saja wanita, melihat saja lelaki, dia sudah merasa takut dan berdoa, ya, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Tiba-tiba dia menjadi hamil. Ya, tentunya bapak dan ibu itu adalah sebuah beban yang sangat tinggi, ya, sebuah beban yang sangat berat. Tidak pernah disentuh oleh lelaki, melihat lelaki saja dia sudah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tiba-tiba dia hamil, tentunya bapak dan ibu menjadi beban berat baginya, karena dia pasti akan dibunuh sebagai seorang pezina. Nah, sekarang ini bapak dan ibu disuruh berzina saja, terlihat santai. Maryam itu betul-betul, ya, merasa berat bebannya. Akhirnya dia pergi jauh. Nah, wa aja'a al-maqam ila yadin nakhlah. Kemudian dia bapak dan ibu bersandar di pohon kurma. Ketika dia bersandar, apa yang dia katakan? Ya laitani mittu qabla hadha. Alangkah baiknya kalau saya itu mati saja sebelum ini terjadi. Ya, karena dia sangat
dia dituduh sebagai seorang kriminal oleh kaumnya. Dia tidak melakukan zina, ya, tetapi karena dia hamil bapak dan ibu sehingga dia katakan apa? Ya laitani itu qabla hadza. Alangkah baiknya kalau saya ini mati saja sebelum ini terjadi. Saya tidak ingin meninggalkan cerita yang tidak baik pada orang. Wa kuntu nasiyan manusia, dan aku menjadi orang yang dilupakan saja untuk selama-lamanya. Wanada, ya, tiba-tiba malaikat memanggilnya. Apa dia katakan? Allah tahzani, jangan kamu merasa bersedih. Ya. Ketika bapak dan ibu kita ingatkan orang beriman itu tidak takut dan tidak bersedih, maksudnya apa? Ya, tidak bersedih dengan apa yang telah terjadi di masa yang lalu dan tidak takut terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apa yang dia katakan? Kada ja'ala rabbuka tahta kisariya wa huddi ilayhi bi jid'in nahlah. Kemudian kata malaikat kepada Maryam, goyangkan itu pohon kurma. Dapat kita bayangkan ini kalau seorang wanita yang lagi hamil tiba-tiba bisa menggoyang apa? Pohon kurma, bagaimana itu? Nah, itu ada pohon kurma itu. Bagaimana kalau wanita yang sementara hamil mau menggoyang pohon kurma? Ya, jadi kalau ada bapak dan ibu hadis siapa yang pernah terjadi? Ustaz Anas ya katanya ya. Di seberang atau di mana itu? Pohon kelapa bapak dan ibu mau minum air kelapa, tidak ada yang bisa banjir, apa yang terjadi? Aku lah kata dua ratus kali sampai. Nah, ini Maryam. Jadi mana lebih hebat ini Maryam? Wanita yang sementara hamil, ya, dia bersandar bapak dan ibu, malaikat berkata, digoyangkan. Apa yang terjadi? Tusafir alaihi rutaban janiyah, maka tiba-tiba berjatuhkanlah bapak dan ibu kurma-kurma yang masak. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita, kata ulama kita bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pohon di dalam Al-Qur'an, maka itu pasti buahnya memberikan khasiat yang luar biasa kepada manusia. Nah, jadi wanita bapak dan ibu yang dalam keadaan hamil, Maryam alaihissalam disuruh minum apa? Makan apa? Makan kurma. Ya, bahkan dokter mengatakan bahwa makanan yang paling tinggi gizinya itu adalah kurma. Ya, adalah kurma. Jadi Maryam alaihissalam itu bapak dan ibu, ketika dia dalam keadaan hamil, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk makan kurma. Tusakit rutaban janiyah, akan dijaga apa? Kurma yang masak. Nah, di sini bapak dan ibu juga, sehingga ada kata ulama ini. Itu hari kelahiran Nabi Isa itu kapan? Itu kurma masak biasanya jatuhnya di musim panas atau musim apa itu bapak dan ibu? Saya pernah dapatkan pembahasannya. Musim panas ya. Ini sudah muncul barangkali kalau bulan Desember itu musim panas. Bisa saja 25 Desember. Iya. Dingin. Musim dingin ya. Allah alam bisawab ya. Jadi itulah bapak dan ibu, sehingga sebagian ulama kita tidak menyetujui kalau hari kelahiran Isa itu adalah 25 Desember. pada bulan Desember ya, karena pada bulan itu bapak dan ibu Quran itu kurma bisa masak dan dijatuhkan. Nah, kemudian